Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Howard Fernan Simanjuntak dengan NIM C1C021192. Materi yang akan saya sampaikan pada saat ini ialah cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Cara menghitung pajak. Cara menghitung pajak penghasilan perlu wajib pajak ketahui sebab pajak adalah kewajiban warga negara. Pajak ini dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. Cara menghitung PPh selama setahun. Pajak dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima dalam 1 tahun. Untuk menghitung PPh perlu ditemukan penghasilan bersih. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, utang, dan kredit bank. Cara menghitung tidak kena pajak atau PTKP. Jumlah PTKP seseorang dengan yang lain berbeda. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut. 54 juta untuk pribadi wajib pajak, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, 4.500.000 tambahan untuk anak anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan. Setiap kepala keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Cara menghitung penghasilan kena pajak. Setelah penghasilan kena pajak diketahui, kemudian tentukan persentase PPh yang diterapkan. Berikut tetapannya. Penghasilan kena pajak kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 sampai 250 juta dikenai tarif pajak 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 50%. Kedua, dikalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase di atas. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan selama dalam periode 1 tahun. Contoh soalnya, Joko merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Dia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari 2017. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Joko membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Berapakah PPh yang harus dibayar oleh Joko? Yang pertama, hitung penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurang beban tanggungan. Sama dengan 100 juta dikurang 2 juta sama dengan 98 juta. Yang kedua, hitung PTKP. PTKP sama dengan pribadi tambah istri tambah anak. 54 juta ditambah 4.500 tambah 4.500 sama dengan 63 juta. Yang ketiga, hitung PKP. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP. 98 juta dikurang 63 juta sama dengan 35 juta. Yang keempat, hitung PPh sama dengan PKP dikali persentase PPh. Karena PKP Joko kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus dia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya 35 juta kali 5% sama dengan 1.750.000. Kelima, maka PPh yang harus dibayarkan Joko selama setahun adalah sebesar 1.750.000 rupiah. Norma perhitungan. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilannya itu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal yang pertama tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap atau pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma perhitungan khusus adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum perhitungan penghasilan kena pajak. Norma perhitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Contoh soalnya, Hendra telah menggeluti pekerjaan sebagai agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Adapun akumulasi penghargaan penghasilan bruto milik Hendra di tahun 2018 adalah sebesar 400 juta. Bila Hendra menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto, itu berapa besar penghasilan neto milik Hendra dan
PPh pasal 21 terutang bila status Hendra adalah K per 0. Jawabannya adalah berdasarkan ilustrasi di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu tarif perhitungan penghasilan neto untuk pekerjaan agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Berdasarkan lampiran Per 17/2015 dikatakan bahwa tarif yang berlaku untuk Hendra adalah 50%. Dengan demikian, perhitungan penghasilan netonya dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan neto sama dengan 50% dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya sama dengan 58,500 juta. 58,500 ribu. Penghasilan kena pajak 200 juta dikurang 58.500.000 sama dengan 141.500.000 rupiah. PPh 21 terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 91.500.000 sama dengan 13.725.000. Total PPh 21 terutang pada 2018 adalah 16.225.000 rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.